Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mia Dewi Surya Ajit dari tim PKM Pengabdian Masyarakat Universitas Trunojoyo Madura. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang gizi buruk. Nah, sebenarnya apa sih gizi buruk itu? Gizi buruk atau yang biasanya disebut dengan gizi kurang merupakan kondisi ketika seseorang mengalami kekurangan nutrisi seperti lemak, karbohidrat, protein, maupun vitamin. Gizi buruk tersebut juga dapat terjadi pada manusia sejak dari dalam kandungan sampai lanjut usia. Kebanyakan gizi buruk dapat terjadi pada usia anak-anak. Oleh karena itu, seharusnya orang tua mengetahui penyebab dan gejala yang dapat terjadi ketika anak mengalami kurang gizi ataupun gizi buruk, agar dapat mencegahnya. Buruk sendiri dapat mengakibatkan terganggunya pertumbuhan anak, seperti berat badan anak yang berkurang atau bahkan mengalami gagal pertumbuhan. Penyebab terjadinya gizi buruk yang pertama karena kurangnya asupan gizi yang cukup, seperti kekurangan lemak, karbohidrat, dan juga protein. Dan yang kedua yaitu adanya penyakit bawaan seperti jantung dan sebagainya. Yang ketiga adalah prematuritas atau bayi yang terlahir secara prematur. Dan yang keempat yaitu pemberian ASI yang terlalu lama tanpa pemberian makanan pendamping ASI yang cukup. Tipe dari gizi buruk sendiri ada 3. Yang pertama yaitu kwashiorkor. Gizi buruk ini terjadi karena kekurangan protein. Dan yang kedua yaitu marasmus, yaitu gizi buruk yang kekurangan kandungan karbohidrat. Yang ketiga yaitu marasmus kwashiorkor, yaitu gizi buruk yang terjadi akibat kekurangan protein dan juga karbohidrat. Ciri-ciri yang terjadi pada anak yang mengalami gizi buruk pada jenis kwashiorkor atau kekurangan protein, yaitu anak akan memiliki warna dan tekstur rambut yang berubah seperti rambut jagung. Kemudian perutnya buncit, mengalami pengecilan otot, terjadinya pembengkakan punggung kaki, gangguan perubahan mental, dan juga pertumbuhannya yang terganggu. Selanjutnya, pada jenis marasmus atau kekurangan karbohidrat, anak-anak akan memiliki ciri-ciri seperti perubahan mental, wajah terlihat semakin tua, tulang pipi dan dagu menonjol, kulit kering, keriput, dan lemak sedikit, mengecilnya otot, disertai penyakit infeksi, dan pertumbuhannya yang terganggu. Kejadian gizi kurang atau gizi buruk sangat berkaitan dengan sikap ibu terhadap makanan. Sikap terhadap makanan berarti juga berkaitan dengan kebiasaan makan, kebudayaan masyarakat, kepercayaan, dan juga pemilihan makanan. Kebiasaan makan dalam rumah tangga sangat penting untuk diperhatikan, karena kebiasaan makanan ini sangat mempengaruhi pemilihan dan penggunaan pangan, dan juga dapat mempengaruhi tinggi rendahnya kualitas mutu makanan rumah tangga. Persoalan gizi kurang atau gizi buruk pada balita dapat disebabkan karena sikap dan perilaku ibu yang menjadi faktor dalam pemilihan makanan yang tidak benar. Ketidaktahuan ibu dapat menyebabkan kesalahan pemilihan makanan, terutama untuk anak balita, sehingga zat-zat gizi dalam kualitas dan kuantitas tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh pada balita tersebut. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan gizi buruk yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang tinggi akan protein. Salah satunya yaitu produk dari umbi gembili dan koro benguk. Kandungan dari umbi gembili dan koro benguk sendiri memiliki protein yang cukup tinggi dan juga mengandung senyawa antioksidan, sehingga dapat berfungsi sebagai pencegah berbagai penyakit. Salah satunya adalah diabetes dan obesitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai materi ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini sangat erat kaitannya dengan kejadian gizi buruk. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ketahanan pangan? Ketahanan pangan sendiri dipahami sebagai situasi ketika semua orang, kapanpun dan dimanapun, memiliki akses fisik,
sosial, dan juga ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan juga bergizi sesuai dengan kebutuhan mereka demi kehidupan yang aktif dan juga sehat. Contohnya saja seperti rumah tangga atau keluarga bisa dikatakan memiliki ketahanan pangan yang baik jika penghuninya sendiri tidak merasa berada pada kondisi kelaparan. Ketahanan pangan sendiri juga sangat penting. Upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk mencapai ketahanan pangan yaitu dapat mengembangkan komoditas pangan lokal seperti umbi-umbian dan lain sebagainya sesuai dengan potensi sumber daya yang berada di sekitarnya agar dapat meningkatkan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga. Selanjutnya, dapat melakukan peningkatan produktivitas pertanian melalui pemanfaatan teknologi sesuai dengan kapasitas sumber daya manusia setempat. Manfaatan teknologi pangan yang dimaksud di sini yaitu melakukan pengolahan lebih lanjut pada hasil pertanian. Contohnya saja umbi-umbian yang diolah menjadi tepung, roti, mie, dan lain sebagainya. Manfaat yang bisa kita dapatkan dari teknologi pangan sendiri yaitu bahan makanan jadi lebih awet dan tidak cepat busuk. Kemudian bahan pangan juga jadi lebih sehat dan bernutrisi. Selanjutnya makanan juga lebih mudah disajikan dan mengurangi sisa bahan pangan yang terbuang. Selanjutnya, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan. Yang pertama yaitu tingkat pendapatan. Biasanya semakin tinggi tingkat pendapatan suatu keluarga dapat meningkatkan ketahanan pangan dalam keluarga tersebut. Dan yang kedua yaitu harga beras. Dan yang ketiga yaitu pengetahuan gizi oleh ibu rumah tangga. Hal ini sangat penting dikarenakan jika ibu rumah tangga mengetahui tentang pengetahuan gizi pangan yang harus dikonsumsi oleh keluarga tersebut, maka ketahanan pangan akan meningkat. Kemudian, bagaimana sih cara untuk mengatasi ketahanan pangan yang tidak merata? Yang pertama yang dapat dilakukan yaitu dengan peningkatan daya pertanian di daerah yang kurang hasil pertaniannya. Yang kedua yaitu melakukan lumbung atau gudang penampungan hasil pertanian. Yang ketiga yaitu peningkatan sarana distribusi baik jalan maupun transportasi. Dan yang terakhir yaitu peningkatan sumber daya manusia dalam bidang pertanian. Nah, selesai sudah materi yang saya sampaikan mengenai gizi buruk dan juga ketahanan pangan. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan juga mudah untuk dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.